Tuhan Yesus, terima kasih Bapak atas penyertaan dalam kehidupan kami. Hingga pada malam hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan membawakan sedikit firman Tuhan. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikan, beri hikmat agar bisa menyampaikan dengan baik, dan Engkau berkati audien juga Tuhan. Kiranya mendapatkan berkat atas apa yang Engkau sampaikan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam saudara-saudara semuanya. Ya, pada malam hari ini saya akan membagikan sedikit kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mau bersaksi bagaimana saya bisa ingin menyampaikan ayat firman ini. Jadi kemarin hari Selasa, bapak saya dan guru biasa orang tua kan pengen tahu kabar anaknya gitu. Tanya-tanya, lalu akhirnya saya tanya sama bapak saya berkata kalau hari Sabtu besok saya mau ujian, dan ujiannya itu adalah berkhotbah. Saya bingung mau khotbah apa. Nah, lalu bapak saya bilang, nah kamu baca Alkitab, apa yang kamu dapatkan? Kalau yang kamu dapatkan itu ya silakan sampaikan kepada teman-teman di gereja. Nah, ini yang menjadi kendala buat saya bahwa saya membaca firman Tuhan itu jarang-jarang, dan itu memang kalau saya pengen baca Matius ya artinya saya baca Matius, pengen baca Markus ya saya baca Markus. Nah, kebetulan yang saya baca itu di kitab Matius ayat 2 pasal 2 ayat 1 sampai 12. Nah, di situ diceritakan bahwa ada orang Majus. Sebenarnya siapa sih orang Majus ini, kok bisa dia datang jauh-jauh dan akhirnya dia ingin bertemu dengan si Mesias. Saya bertanya sama bapak saya, siapa sih orang Majus itu? Dan bapak saya ternyata juga nggak tahu siapa orang Majus. Yang dia tahu cuma orang dari Persia yang sekarang itu menjadi negara Iran, dan asal usulnya juga belum mengerti kenapa kok dia bisa tahu bahwa ada bintang di sana yang itu menunjukkan ada kelahiran seorang Mesias. Nah, berkaitan sebentar lagi kita juga akan merayakan Natal. Saya mau membahas sedikit tentang 3 jenis respon manusia menyambut kelahiran Yesus di dalam Matius 2 ayat 1 sampai 12. Pada hari ini saya akan membahas berkaitan dengan Natal yang sebentar lagi kita rayakan. Dalam kehidupan ini banyak sekali respon manusia untuk menghadapi berbagai situasi yang dialami dirinya, termasuk bagaimana respon manusia dalam menyambut kelahiran seorang raja atau Mesias yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, bagaimana jika saudara-saudara hidup di zaman dulu ketika kelahiran Tuhan Yesus? Dan di dalam kitab ini setidaknya ada 4 tokoh yang memiliki 3 respon berbeda, karena ada orang Majus, lalu ada imam kepala, lalu ada ahli Taurat, dan Herodes. Mereka ini memiliki sikap yang berbeda dalam menghadapi apa yang telah terjadi, yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita buka dalam Matius 2 ayat 1 sampai 12. Saya meminta saudara-saudara membacakan ayatnya yang genap, saya membacakan ayatnya yang ganjil. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur
Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Dimanakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi." Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang kecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem berkatanya, "Pergi dan selidikilah dengan sesama hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Oke teman-teman, terima kasih sudah membacakan ayat firman Tuhan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus di kalender nasional itu pada tanggal 25 Desember. Kita sebagai umat Kristiani akan merayakan kelahiran Juru Selamat dunia. Tidak jarang ayat teks Alkitab yang kita bacakan ini selalu dikumandangkan dan bahkan dijadikan sebuah drama, dan itu dibuat sangat menarik agar memeriahkan acara kelahiran Tuhan Yesus itu di 25 Desember. Dalam cerita Alkitab ini atau firman Tuhan ini, kita akan melihat dan belajar berkenaan 3 sikap dari 4 tokoh berkaitan dengan kelahiran Kristus. Jadi saya akan memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman. Apa yang teman-teman lakukan ketika tahu bahwa orang yang berjanji akan melunasi hutang-hutang teman-teman semuanya ini mau datang, mau menemui kita dan mau melunasi setiap hutang-hutang kita? Pasti kita semua akan senang, gembira. Kita yang punya hutang 2 miliar, 1 triliun, kita mau dibayar. Siapa yang gak senang? Pasti semuanya akan senang dan bersukacita atas itu. Nah, yang kedua, gambaran kedua, bagaimana respon saudara ketika ada seseorang yang akan membebaskan kita dari sebuah penjajahan. Ibarat dulu bangsa Indonesia ini dijajah oleh Belanda, oleh Jepang. Lalu masyarakat Indonesia yakin dan percaya bahwa suatu saat nanti bakal ada orang yang akan mengalahkan musuh-musuh kita dan akan membebaskan kita. Bagaimana perasaan kita ketika orang itu sudah datang? Pasti gembira, pasti sangat senang. Tapi ada beberapa respon yang berbeda di dalam Alkitab ini. Nanti kita akan belajar akan hal itu. Ada 3 sikap yang berbeda yang mungkin membuat kita sedikit bingung dan tercengang akan itu semua. Di mana ada 4 tokoh, yaitu orang Majus, Herodes, imam kepala, dan ahli Taurat. Mari kita bersama-sama belajar tentang ayat teks Alkitab ini.
Yang pertama kita akan belajar tentang orang Majus. Siapa sih orang Majus ini? Kita cuma tahu bahwa orang Majus itu ya orang mengikuti bintang, dan itu nanti akan bertemu dengan anak yang dinamakan Yesus. Hanya sebatas itu, kan? Namun saya tertarik sekali untuk menggali siapa sih orang Majus ini. Dikisahkan dalam kitab ini ada orang Majus dari timur ke Yerusalem. Selama perjalanan mereka bertanya-tanya tentang di mana dia raja yang telah dilahirkan itu. Sehingga Raja Herodes dan seluruh orang Yahudi itu gempar dibuatnya. Sehingga Herodes ini memanggil imam kepala dan ahli Taurat untuk menanyakan itu semua. Di ayat 5-6 dikatakan, mereka berkata kepadanya, di Betlehem, tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Nah, di ayat 8 berikutnya, setelah Herodes tahu kisah ini, apa yang disampaikan oleh para imam kepala dan ahli Taurat, akhirnya orang Majus dipanggil oleh Herodes. Mereka disuruh untuk ke Betlehem di tanah Yehuda ini untuk menemukan siapa yang lahir, mencari tahu siapa yang ada di sana. Lalu orang Majus ini diminta kalau sudah tahu tempatnya mana, dia suruh kembali lagi agar dikatakan di sini Herodes mau ikut menyembah dia. Oke teman-teman, nah kita akan bahas tentang orang Majus. Siapakah orang Majus ini? Orang Majus dikatakan dalam Alkitab ini berasal dari timur. Berdasarkan penelitian, mereka berasal dari bangsa Media Persia atau dulunya adalah Babilonia, yaitu tempat pembuangan orang-orang Israel yang dulu dijajah, akhirnya mereka dibuang di Babilonia. Sekarang daerah itu menjadi sebuah negara, yaitu Iran atau Irak, di mana mereka bukanlah orang Yahudi dan bukan pula penganut Abrahamik atau agama Muslim atau Kristen, yang pokoknya menyembah YHWH. Mereka bukan itu. Lalu mereka ini, orang Majus ini, orang yang terpelajar, orang yang pintar, dan dikatakan bahwa ahli dalam astrologi, ahli dalam tafsir mimpi. Bahkan mereka juga termasuk orang penasihat raja waktu itu. Dan perlu diketahui juga bahwa agama dari orang Majus ini bukan Abraham tadi ya, tapi beragama Zoroaster yang sekarang ini sudah punah karena dulu dan dijajah oleh saudara kita waktu tahun 633 Masehi. Mereka ditumpas dan kitab mereka juga dihilangkan semua, sehingga hanya terdapat puing-puing sedikit tentang kitab mereka, dan pengikutnya itu sangat sedikit sekali, dan pengikutnya itu hampir punah, mungkin tidak ada yang mengikuti lagi. Mereka menempuh perjalanan kurang lebih 1.700 km dari Persia ke Bethlehem. Kalau di tempat kita itu dari ujung Jawa Barat sampai Jawa Timur ke sana lagi, mungkin Jawa Barat sampai ke Bali. Itu perjalanan mereka menggunakan kendaraan di sana dulu tuh onta, belum ada mobil ataupun motor di sana waktu itu, sehingga mereka perjalanan pasti sangat jauh, sehingga mereka juga memerlukan banyak orang. Tidak mungkin kalau cuma 3 orang saja melakukan perjalanan ke sana. Kalau kita di drama itu pasti cuma 3 orang, ternyata tidak. Kalau semisal 3 orang itu kayaknya kurang masuk akal, karena yang pertama mereka ini
orang penting di negaranya. Lalu yang kedua, mereka ini adalah orang yang terpelajar dan tidak mungkin orang-orang ini kayak dibiarkan begitu saja karena sangat dilindungi oleh negaranya. Lalu yang ketiga, orang ini orang yang kaya pastinya. Dia punya banyak ajudan, dia punya banyak pengikutnya, sehingga tidak mungkin dia sendirian atau cuma bertiga saja. Pasti banyak yang mengikuti mereka. Nah, ada dua kemungkinan mengapa orang Majus ini bisa tahu tentang lahirnya Raja Yahudi atau Kristus Yesus Mesias Tuhan kita. Waktu saya searching begitu, ada dua kemungkinan. Yang pertama, melihat rasi bintang yang unik. Karena mereka ini ahli dalam astrologi, jadi mereka itu melihat bahwa ada rasi bintang yang sangat unik, di mana kita tahu rasi bintang Leo itu kan, dia menganggap bahwa rasi bintang Leo ini menandakan sebuah raja. Karena singa itu kan raja, rimba raja itu. Mereka beranggapan bahwa ini ada seorang raja, sehingga rasi bintang ini berpas-pasan dengan planet Jupiter, yaitu planet terbesar di tata surya kita. Sehingga mereka menafsirkan, wah pasti ada suatu hal yang sangat menarik, dan mereka beranggapan bahwa ini ada sosok manusia yang lahir yang akan menjadi seorang raja seluruh dunia. Mereka berpikir seperti itu. Itu kemungkinan yang pertama. Lalu yang kedua, kemungkinan yang kedua, mengapa mereka bisa tahu tentang Mesias ini? Yang kedua yaitu mempelajari kitab dari bangsa Yahudi. Orang Majus ini belajar tentang kitab Israel. Kenapa penelitian ini bisa mengatakan seperti itu? Karena dulunya orang Israel dibuang di Babilonia yang sekarang menjadi Persia, Iran, atau tempat para Majus ini dilahirkan. Sehingga mungkin ada beberapa kitab seperti Taurat, kitab nabi-nabi, dan mereka sedikit mempelajari itu semua dan menafsirkan dengan ilmu perbintangan yang mereka miliki, sehingga didapatilah menurut mereka, wah ini ternyata ada orang manusia yang lahir yang akan menjadi raja atas segala di bumi ini berdasarkan kitab Perjanjian Lama dan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Tapi itu semua hanya praduga saja, belum tentu apa yang terjadi apakah demikian, kita juga nggak tahu, karena orang Majus sekarang sudah tidak ada. Mereka ditumpah semua waktu tahun 633 Masehi, waktu Islam sangat berkuasa di dunia ini. Namun dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki, Tuhan memakai mereka untuk mengabarkan berita gembira ke seluruh penjuru dunia ini. Yang waktu itu di setiap perjalanan antara Persia ke Bethlehem, mereka selalu memandangkan di mana Mesias itu, di mana orang raja itu yang telah lahir, seperti itu, sehingga membuat gempar semuanya. Nah, saudara-saudara semuanya, sikap orang Majus ini kita bisa belajar dari sikap orang Majus. Yang pertama, orang Majus ini orang yang sangat open-minded dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Terbukti bahwa meskipun mereka bukan orang Israel, mereka rela datang jauh-jauh dari Persia menuju Bethlehem untuk menemui suatu tanda bintang tersebut. Bahkan mereka juga menyiapkan emas, kemenyan, dan mur karena saking percayanya bahwa ini ada sesuatu hal yang besar datang di sana. Di samping itu juga kedatangan orang Majus ini menandakan bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk kemuliaannya. Demikian hidup kita. Kita bisa dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa, asalkan kita mau terbuka, mau untuk dibimbing. Meskipun hanya memiliki pengetahuan sedikit, Tuhan tetap pakai pengetahuan itu untuk kemuliaan Tuhan. Seperti contohnya, teman-teman tahu
saya bisa bermain musik itu sebenarnya cuma bisa-bisaan. Saya agak kurang bisa ketukan, bahkan kunci gitar itu saya sebenarnya cuma basic aja, kunci C nanti lari ke F, lari ke G, ke E minor, A minor, D minor. Saya nggak bisa seperti Kak Hasti, saya nggak bisa seperti Kak Cica yang kuncinya aneh-aneh, Yesus, AUK 7 apa, aku nggak ngerti kayak gitu. Namun saya sangat bersyukur karena meskipun saya cuma sedikit pengetahuan yang saya ketahui, tapi saya dipakai untuk pelayanan Tuhan, dan itu saya sangat bersyukur sekali. Walaupun hanya sedikit pengetahuan yang saya tahu, tapi ternyata saya diberikan kemampuan untuk Tuhan pelayanan, terutama di tempat ini. Lalu berikutnya, contoh berikutnya tentang saya berkhotbah. Teman-teman tahu, saya ngomong itu susah banget, kayak ada sesuatu dalam hati sama pikiran itu, tapi kayak susah banget mau ngungkapin itu kan, harus ada di sini ngomong ini. Jadi kalau mau ngomong itu agak kegelagapan gitu. Nah, tapi kenyataannya Tuhan juga pakai saya, walaupun di sini saya praktek dan saya menyampaikan firman Tuhan ini kepada teman-teman semuanya. Itu juga saya agak terkejut, kenapa Tuhan kok pakai saya seperti ini. Tuhan tahu aku gak bisa ngomong aja gelagapan di depan orang-orang kayak gini. Sebenarnya ada perasaan, orang-orang lihat aku nih, Kak merasa terhakimi sendiri, gak tahu kenapa ada perasaan muncul seperti itu. Tapi nyatanya sedikit kemampuan yang saya miliki, saya bisa menyampaikannya ke teman-teman, dan semoga teman-teman juga mengerti apa yang saya maksud. Lalu berikutnya, sikap orang Majus ini memiliki ketaatan yang tinggi. Yang pertama terbukti dalam ayat 8, ketika dia dipanggil Herodes dan menyuruh mereka semua ini datang ke Bethlehem sesuai dengan apa yang disampaikan ahli Taurat dan para imam kepala. Jadi ahli Taurat ini percaya sama Herodes bahwa di sana orang yang lahir itu yang mereka cari di sana. Bisa saja para orang Majus ini juga ketakutan. Bisa saja dia takut karena kita tahu bahwa Herodes ini penguasa, sehingga ketika dia mau menyampaikan itu ada perasaan takut, karena nanti kalau aku dibunuh gimana, karena menyampaikan ada raja yang lahir, pasti dia merasa ketakutan. Bisa saja perasaan itu muncul gitu. Lalu yang kedua, mereka menaati perintah dalam mimpi di ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, ini menurut saya suatu hal yang luar biasa. Meskipun orang Majus ini tidak tahu Allah Yahweh itu, dia beragama Zoroaster, dan mereka juga tidak percaya tentang Yahweh, tapi melalui mimpi itu dia bisa percaya dan tidak mau menuruti omongan Herodes. Bayangin semisal teman-teman semuanya dipanggil presiden, disuruh ke rumah orang yang melahirkan itu tadi, ke rumah Maria, ke Wacana. Nanti kalau ke sana kembali lagi ya. Kalau presiden bilang kayak gitu, pasti kita menurutinya. Gak mungkin kita gak menuruti. Bisa-bisa kita mati, dicari, dibunuh sama pemerintah. Tapi dalam kenyataannya orang Majus ini tetap taat kepada mimpi yang diberikan Tuhan kepada dia ini. Menurutku ini suatu hal yang sangat luar biasa. Taatnya minta ampun, walaupun dia bukan orang yang percaya Tuhan. Seperti orang Majus yang tidak tahu apa yang akan terjadi dalam perjalanan mereka. Yang penting mereka menaati apa yang diperintahkan oleh mereka. Ini sangat luar biasa sekali. Tuhan memerintahkan ini, Tuhan memerintahkan itu, tapi orang Majus mengikuti mereka.
bisa saja mereka berpikiran bahwa kalau tidak kembali ke Herodes, mereka akan dibunuh, mereka akan dibantai habis-habisan. Namun dia tetap percaya bahwa mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Dan kisah ini juga mengingatkan saya waktu mau kuliah. Saya sebenarnya ragu apakah saya bisa kuliah, karena secara finansial keluarga kami itu sangat tidak memungkinkan untuk itu semua. Lalu bapak saya berkata pada saya, bapak itu cuma hidup hanya mengandalkan Tuhan. Kalau dipikir-pikir tentang uang kuliahmu nanti bagaimana, memang nggak cukup, nggak bakal cukup. Tapi kamu tahu sendiri kan, kakakmu bisa kuliah sampai selesai. Ya karena Tuhan. Lalu bapak saya berkata kepada saya, gini, kalau kamu tidak percaya Tuhan, kamu percaya saja kepada saya, percaya sama bapakmu. Omongan bapakmu ini dengerin bahwa kamu pasti bakal bisa selesai kuliah, gak usah pikirin yang lain. Walaupun bapakmu ini percaya sama Tuhan, cuma mengandalkan Tuhan. Dia bilang kayak gitu, sehingga perasaan saya kayak adem gitu. Oh ya, bukan berarti saya nggak percaya Tuhan, tapi kata-kata bapak saya itu membuat saya menyadari bahwa oh iya, Tuhan tahu apa yang dibutuhkan, sehingga kakak saya pun akhirnya juga bisa lulus walaupun sambil terseok-seok, tapi nyatanya lulus. Dan akhirnya benar, saya pada semester 4 itu ada pikiran untuk mengundurkan diri sebenarnya. Saya ditawarin kerja karena dulu saya kerja sebagai tukang masak, lalu ada teman saya yang menawarkan, dan sebenarnya gajinya lumayan sih. Namun tiba-tiba ada seorang dosen mengabarkan kepada saya, ditanyai mau tentang beasiswa, saya mau didaftarkan beasiswa, dan ternyata setelah didaftarkan ada 3 nama yang didaftarkan waktu itu, dan dari pihak beasiswanya ini hanya menyuruh 1 orang saja yang bisa mendapatkan beasiswa. Dan sangat tidak terduga, ternyata itu saya yang dipilih. Padahal teman-teman tahu sendiri, saya nggak aktif dalam organisasi. Lalu dulu waktu online itu nilai saya hitungannya jelek sih, kalau nggak seperti waktu offline seperti ini, nilai saya di bawahnya. Jadi itu suatu hal yang luar biasa buat saya. Dan dosen ini bilang kalau dari segi organisasi dan segi nilai memang kamu kalah, tapi saya nggak tahu, aku pilih kamu untuk mendapatkan beasiswa ini. Dan ya jujur aja waktu itu saya mau pergi, mau keluar dari prodi teologi konseling Kristen, dan akhirnya nggak jadi karena beasiswa itu tadi. Nah, sehingga orang tua saya tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk kuliah saya. Lalu masalah terjadi lagi ketika mau offline. Semester 5 itu saya mau offline, dan butuh uang juga untuk kos bagaimana, untuk makan bagaimana. Tapi Tuhan itu udah sediain gitu sama orang-orang yang dipakainya. Jadi ada orang yang bersedia membantu saya kos-kosan saya, dan ada orang yang bersedia juga untuk membiayai keperluan saya setiap harinya. Jadi puji Tuhan, selama ini saya belum tahu namanya kekurangan itu. Pasti Tuhan selalu berikan kepada saya. Walaupun awalnya saya ragu apakah saya bisa kuliah, tapi kenyataannya saya bisa sampai semester 7 sekarang. Dan itu semua anugerah Tuhan, sehingga akhirnya saya memutuskan, ya udahlah Tuhan, terserah Engkau, aku taat. Semisal aku harus seperti ini, saya tidak masalah. Karena awalnya saya agak memberontak gitu, kenapa aku di jurusan teologi konseling Kristen? Saya kira nggak ada belajar tentang khotbah, nggak ada belajar tentang teologi, karena jujur saja agak sedikit bosan mendengar teologi itu, karena tiap hari orang tua saya, terutama ayah saya, selalu
setiap kehidupannya itu bercerita tentang wah Tuhan itu baik gitu. Jadi kayak udah tahu kok gitu rasanya. Tapi ya lama kelamaan Tuhan semakin membuat saya bertumbuh iman, dan akhirnya lama kelamaan saya belajar untuk taat menaati apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, dari sikap orang Majus ini kita bisa belajar bahwa open minded itu sangat perlu agar setiap kemampuan yang kita miliki, saya yakin dan percaya teman-teman semuanya juga punya talenta yang diberikan Tuhan, tapi mungkin masih malu-malu dan tidak berani untuk menampilkan itu. Saya mendorong teman-teman semuanya untuk ayo bakat yang kamu miliki itu ayo tonjol diri seperti itu. Jadi lalu berikutnya orang Majus ini juga orang yang taat. Saya berharap juga dari kisah saya tadi teman-teman juga dikuatkan dan bisa setiap persoalan Tuhan itu selalu ada di dalam kita. Lalu kita akan belajar yang kedua, yaitu tentang Herodes. Mungkin teman-teman cuma tahu Herodes itu cuma ada satu. Ternyata Herodes itu sebutan gelar seorang bangsawan di kala itu, seperti di Jogja ini kayak Sri Sultan Hamengkubuwono I, Hamengkubuwono II, 9, 10, seperti itu. Itu bukan nama asli miliknya. Di zaman itu ada beberapa nama Herodes. Yang pertama itu Herodes Agung yang dikisahkan dalam kitab ini. Ini adalah Herodes Agung namanya, yang membunuh semua bayi di usia di bawah 20 tahun, di bawah 2 tahun itu. Lalu ada Herodes berikutnya, Herodes Antipas. Itu Herodes yang akhirnya membunuh Yohanes Pembaptis, menyuruh pasukannya untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Herodes Agung ini bukan orang Yahudi, namun berasal dari suku Edom yang kaya dan terpandang hidupnya. Tapi dia hidup bersama orang-orang Yahudi karena zaman itu mereka dijajahkan Yunani, menjajah hingga akhirnya mereka bisa saling dalam satu tempat, dan Romawi akhirnya menjajah mereka juga dalam satu tempat, dan Romawi melihat bahwa Herodes ini adalah orang yang terpandang, orang kaya, akhirnya dia dijadikan boneka oleh kekaisaran Romawi yang menjajah mereka. Nah, sikap Herodes ini terhadap melihat tahu bahwa ada Mesias yang lahir, dia itu memiliki sikap yang serakah. Herodes adalah orang yang sangat serakah. Dia tidak mau siapapun dapat menggulungkan tahtanya. Kenapa saya berkata bahwa Herodes ini serakah? Karena dia mau menempatkan bayi di bawah usia 2 tahun itu ketika mendengar ada seorang raja yang lahir. Dia takut bahwa harta tahta yang dimiliki itu nanti bakal direnggut oleh si Mesias ini tadi. Sifat seperti ini akan membuat dirinya menjadi khawatir, menjadi merasa terancam, hidup pasti tidak damai dalam dirinya karena berpikiran, itu nanti orang bakal menggusur saya sebagai pemimpin, seperti itu. Adakah teman-teman di sini yang memiliki sifat serakah? Ada nggak kalau misal ada temennya yang berhasil, tapi teman-teman itu malah merasa iri, kok bisa orang itu berhasil, kok berhasil akunya enggak. Orang yang seperti itu pasti tidak akan nyaman hidupnya karena selalu berfokuskan pada masalah itu terus, yang sebenarnya tidak usah dipikirin karena itu kan orang lain.
belum tentu iya bahwa Mesias ini bakal melengsarkan dia, belum tentu juga sebenarnya. Jadi biarkanlah Allah yang mengatur semua kelebihan dan kekurangan yang kita miliki untuk kemuliaannya. Jadi jangan serakah, jangan apa yang dimiliki teman itu nggak usah kita iri kayak gitu. Lalu yang kedua, pembohong dan licik. Herodes memiliki sifat pembohong dan licik karena dia memberitahukan kepada keberadaan Mesias itu kepada orang Majus dan menyuruh mereka untuk datang kembali dan memberitahukannya. Herodes bilang bahwa dia mau ikut menyembah dia, padahal enggak. Dia sebenarnya menyuruh orang Majus untuk datang lagi ke dia agar dia bisa menumpas si Mesias itu tadi. Dari kisah ini pasti kita pernah menjumpai orang yang kelihatannya ngomongnya baik banget di depan, tapi kalau di belakang itu menjelek-jelekkan kita. Orang kayak gitu sangat toksik. Kalau bisa disingkirin aja kayak gitu. Gak maksudnya kita menghindar aja daripada orang seperti itu sangat berbahaya dan boleh di blacklist dari pertemanan. Sikap yang dimiliki oleh Herodes ini adalah serakah, licik, dan pembohong. Kita tidak boleh menirunya. Bahkan karena kelicikannya ini akhirnya dia ada sebuah pemikiran yang jahat untuk membunuh. Kita tidak boleh menjadi orang yang seperti itu. Yaitu yang ketiga, kita akan belajar dari sikap imam kepala dan ahli Taurat. Tokoh yang ketiga adalah imam kepala dan ahli Taurat. Pasti saudara-saudara semua tahu siapa mereka. Imam kepala adalah orang yang berasal dari suku Lewi yang diperintahkan Tuhan untuk mengurus keperibadatan atau sakramen ibadah. Mereka pastinya juga belajar tentang Taurat dan kitab-kitab PR. Seperti yang kita ketahui bahwa orang yang boleh memberikan menyembelih korban dan memberikan korban bakaran itu orang-orang dari suku Lewi, dan ini adalah orang imam kepala. Lalu berikutnya ahli Taurat. Ahli Taurat adalah orang-orang yang mempelajari tentang hukum Musa dan kitab-kitab PR. Mereka menganggap dirinya adalah orang yang mengerti akan perintah Kristus dan orang yang merasa dirinya paling suci. Banyak kisah di Alkitab yang berisikan tentang Tuhan Yesus versus orang Farisi dalam Alkitab dan ahli Taurat ini. Mereka adalah orang-orang yang cakap dan pandai dalam menafsirkan Alkitab. Jadi ahli Taurat ini orang yang menyelidiki dan menafsirkan Taurat Musa dan kisah-kisah Nabi, kayak menafsirkan, termasuk sebenarnya mereka juga tahu bahwa di Bethlehem, di tanah Yehuda, ada raja yang akan lahir. Mereka mengutip di kitab Mika pasal 5 ayat 1 ketika si Herodes ini bertanya kepadanya. Ini menandakan bahwa ahli Taurat itu sebenarnya tahu juga tentang perjanjian lama, kitab perjanjian lama. Tapi ketika tahu bahwa ada seorang Mesias lahir yang mereka percaya di Bethlehem ini, mereka biasa aja, nggak peduli sama si Mesias ini. Padahal mereka adalah orang yang menyelidiki perjanjian lama dan mereka yang tahu tentang nubuatan-nubuatan para nabi, tapi mereka kayak bodoh amat sama kelahiran Yesus. Mereka nggak percaya. Mereka orang yang harusnya tahu dan menunggu-nunggu itu tadi malah bersikap bodoh amat. Dari asal usul siapa imam kepala dan ahli Taurat ini, maka disimpulkan bahwa sebenarnya mereka juga tahu tentang kelahiran Mesias, Raja Damai itu. Namun ketika mendengar kabar bahwa ada Mesias sang juru selamat lahir, mereka tidak merespon sama sekali.
sebagai umat yang mengerti tentang kitab-kitab Nabi, pastinya mereka sangat merindukan apa yang mereka tunggu-tunggu itu akhirnya datang gitu. Nah, sikap imam kepala dan ahli Taurat ini adalah acuh tak acuh. Para imam dan ahli Taurat tidak peduli dengan kelahiran Sang Mesias itu. Mereka hanya sekedar tahu bahwa akan ada juru selamat manusia yang lahir, namun mereka tidak peduli akan hal itu. Demikian kita, jangan sampai kita hanya sebatas tahu tentang Alkitab, ya, terutama kita yang belajar tentang teologi. Kita cuma sebatas tahu, hanya sekedar tahu saja bagaimana mengeksekusi, bagaimana menyampaikannya dengan menarik, tapi kita tidak bisa melakukannya dengan baik. Saya teringat waktu kita di Temanggung di rumah Bu Atun itu, Pak Win bilang kalau gelar kita S1, S2, S3 itu tidak menandakan kita kalau kenal Tuhan. Kita cuma tahu tentang Tuhan, tapi belum tentu kita itu kenal sama Tuhan. Kita hanya belajar tentang Tuhan tanpa kita benar-benar kenal siapa Tuhan itu. Jadi cuma sebatas tahu saja, dan belum tentu kita jangan sampai kita menjadi orang Farisi seperti ini yang tidak kenal siapa Tuhan kita, tapi cuma tahu. Bahkan mereka juga yang akhirnya membunuh Tuhan, salah satu orang yang berperan dalam penangkapan Tuhan Yesus yang akhirnya mereka bunuh itu. Sangat mencengangkan di mana orang ahli Taurat dan para imam ini bisa sampai tidak menghiraukan kabar sukacita ini, padahal dia belajar tapi tidak peduli. Dan jangan sampai kita menjadi seperti mereka, sebatas tahu namun tidak bisa melakukan dan tidak peduli dengan apa yang diperintahkan Allah. Jadi teman-teman, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini yang pertama adalah hendaknya kita seperti orang Majus yang open minded dan taat mengikuti pimpinan Tuhan dalam diri kita. Meskipun tantangan dan rintangan selalu ada, namun kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Lalu yang kedua, jangan seperti Herodes yang serakah, licik dan pembohong, karena sifat seperti ini tidak akan membuat diri kita aman, nyaman dan damai. Selalu berpikiran negatif itu melelahkan. Lalu yang ketiga, jangan seperti imam kepala dan ahli Taurat yang hanya tahu tentang kitab dan nubuatan, namun mereka tidak mengimani dan percaya. Bahkan mereka orang-orang yang menolak Kristus. Jadi teman-teman, jangan sampai kita menjadi ahli Taurat ini dan imam kepala yang cuma tahu tentang Tuhan, tahu bisa mengeksekusi dan sebagainya, tapi kita tidak kenal siapa Tuhan kita. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak atas penyertaan dalam kehidupan kami, dan pada malam hari ini kami sudah mendengarkan sedikit sabda firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ini tergerai di hati kami sehingga kami bisa melakukannya. Berkati setiap kami, jangan sampai kami menjadi orang ahli Taurat yang cuma tahu sekedar tahu saja tapi tidak mengenal Tuhan. Ajari kami agar semakin bertumbuh akan pengenalan akan Engkau. Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti berbicara, namun kiranya Engkau selalu berbicara di dalam hati kami. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.